they do. Sebelum nanti Kak Oke. Aristo memaparkan materi dan juga ada pertanyaan 3.000 pertanyaan. Wah, Mm-mm. kisi-kisinya adalah kan kita para orang tua sebetulnya punya keinginan ya, ingin anak suka belajar, ingin anak suka baca buku, ingin anak pokoknya banyak inginnya gitu untuk anak gitu ya. Tetapi permasalahan kan apa yang orang tua inginkan belum tentu anak suka. Hmm. Nah, oleh karena itu cocok banget webinar ini bagaimana membuat anak suka dengan apa yang dia lakukan. So, Oh, bisa how gitu to ya. make they love what they do. Wah. Wow. Gak cuma love what they apa? Gak cuma do what they love, tapi love what they do Ya, ya. betul, betul. Luar biasa banget nih Kak Aristo. Ya udah deh Kak Aristo, kalau kayak gitu tanpa berlama-lama lagi, silakan Kak Aristo. Oke, terima kasih Kak Lili. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada seluruh Mam and Dad yang sudah meluangkan waktunya, begitu ya. Luar biasa saya juga ucapkan selamat malam dan selamat bergabung kepada teman-teman dari Cakap Upskill yang online dari aplikasi Cakap. Terima kasih sudah setia selalu setiap hari Jumat ketemu sama teman-teman dari ID Plus. Nah, hari ini kita akan kembali masih tema love ya atau cinta atau cinte gitu ya. Itu Aisiteru kalau orang Jepang bilang ya. Nah, judulnya adalah Guide Children to Love What They Do. Nah, ini penting ya. Jadi bagaimana meng-guide anak agar mereka mencintai apa yang mereka lakukan gitu. Nanti ada tips-tips yang agak menggelitik di belakang gitu ya. Mas Matbara semoga nggak ketawa gitu ya. Oke, karena saya melihat ada orang-orang baru di sini ya. Biasanya tuh selalu ada orang-orang yang baru bergabung gitu di Webinar Plus. Begitu juga yang dari Cakap. Saya akan sedikit memperkenalkan diri. Ini nama saya Aristo Subowo ya. Ini istri saya, namanya Elis. Anak pertama saya namanya Arwen, yang kedua namanya Aiden. Gitu. Saya yang ini ya, Mamendet ya, bukan yang ini, bukan. Saya tahu gantengnya mungkin gantengan yang ini, tapi saya yang ini gitu ya. Jadi kita semua keluarga A gitu, depannya A, keluarga baterai gitu ya. Nah, kebetulan saya, Kak Lili, ada Kak Uya, Kak Erika, semua ini sama-sama berada di ID Plus Growing Center, yaitu letaknya ada di Kelapa Gading, di Mall of Indonesia, yaitu alamatnya. Nggak usah dicatat, Mamenet nggak usah khawatir, ada di Instagram kita @idplus.id gitu ya. Tinggal diklik di sana, lihat-lihat. Nah, langsung saja kita akan membahas Guide Children to Love What They Do. Sebetulnya ini ada permainan kata, tetapi berbeda maknanya kalau dimainkan katanya. Ya, tadi Kak Lili sudah teaser ya. Love what they do sama do what they love ini hal yang berbeda. Ya, do what they love nggak usah disuruh-suruh sama orang tua. Contohnya, anak suka main game, ya, berarti kan they love to play game. So, do what they love ya, melakukan permainan game ya karena yang mereka suka ya nggak sulit. Tetapi yang menjadi sulit dan tantangan adalah bagaimana membuat love what they do. Contohnya, mereka adalah murid di sekolah. Berarti kan mereka harus belajar. Nah, mereka they do-nya belajar. Nah, bagaimana membuat mereka love what they do. Mereka menyukai belajar. Ya, menyukai baca buku. Ya, jadi bukan hanya sekedar melakukan apa yang mereka sukai. Karena melakukan apa yang mereka suka itu tantangannya kurang ada gitu ya. Karena mereka otomatis lakukan. Tetapi bagaimana membuat anak menyukai apa yang mereka lakukan. Dan apa yang mereka lakukan ini sedikit banyak bisa kita bimbing sebagai orang tua gitu ya, bisa kita bimbing, kita arahkan. Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi. Namun sebelumnya kita harus sama-sama mengerti bahwa setiap anak itu adalah pribadi yang unik gitu ya. Pribadi yang unik itu maksudnya gimana? Jadi secara fisik maupun secara pikiran ya setiap anak adalah pribadi yang unik. Jadi sebagai orang tua, meskipun kita akan belajar bagaimana membuat mereka mencintai apa yang mereka lakukan, tetapi dasar bimbingan kita bukan asas dasar comparing gitu ya, bukan atas dasar comparing. Maksudnya gimana? Wah, dia jago nih, anak tetangga kita main piano jago banget, kemarin sampai dipanggil Pak Gubernur itu main di balai kota, keren banget. Kamu juga harus dong. Kamu kalau papa lihat nih kalau belajar piano bersungut-sungut mulu. Mulutnya itu panjang kayak bimoli, bibir panjang 5 cm. Kenapa sih? Kalau kamu bisa main piano kan bagus.
Kamu coba dong, sukai dong main piano. Tuh tangga tuh kita tuh, anaknya main piano di balai kota. Bukan atas dasar itu ya. Jadi sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa setiap anak tuh punya kesukaannya sendiri-sendiri. Ya, kalau kita ngomong itu berarti kita bahas love do what they love gitu. Tapi hari ini kita bahas love what they do. Jadi kita harus pahami setiap anak punya keunikan sendiri-sendiri. Supaya sambil menunggu orang tua yang masih masuk, kita akan nonton sedikit cuplikan singkat ya dari animator kebanggaan Indonesia. Bukannya kebanggaan saya maksudnya ya. Tentang bagaimana sih fenomena mengcompare anak itu benar-benar terjadi di sekitar kita, terutama oleh kaum-kaum Hawa gitu ya. Maksudnya kaum-kaum ibu-ibu ya, mengcompare anak itu merupakan sesuatu yang kompetitif gitu ya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Kakak mana jangan rebutan ya. Gak kerasa, udah 7 tahun aja dia, Bun. Iya, sama anak saya kayak baru kemarin masih belajar berdiri pas 9 bulan. Sekarang udah lari-larian. 9 bulan berdirinya. Apa baru mulai berdiri pegangan, Bun? Pas 9 bulan tuh dia berdiri tapi pegangan tembok atau lemari gitu-gitulah, Bun. Oh iya. Anak saya sih dulu dari 7 bulan udah bisa lepas berdiri, Bun. Ya, anak mah beda-beda sih ya, Bun. Iya sih, dia cepetnya di ngomong sih. Saya inget banget tuh dia pertama kali ngomong kaget pas 10 bulan. Kayak adet gitu, lucu deh. Oh iya. Tapi belum bisa berdiri ya, Bun? Ya udah termasuk cepet sih itu mah. Kan anak mah beda-beda ya, Bun. Oh, tapi emang pinter sih anaknya. Pas udah gede udah mulai kelihatan. Wih, matematiknya 10 loh, Bun, tes kemarin. wih, hebat juga ya. Anak saya kemarin juga bapaknya ngebilangin kan, kalau nggak dapat nilai 10 nggak boleh main HP lagi. 10 semua dah. Hehehe. Semua pelajaran loh, Bun. Syukur banget deh punya anak pintar banget gitu. Di semua pelajaran. Hebat ya, Bun. Anak saya kuatnya emang di matematik. Makanya kemarin diikutin olimpiade matematik. Aduh, bersyukur banget deh ya, Bun. Apa nih, Kak? Oh, makasih ya anak baik. Makasih, Kakak. Main lagi, Ki. Ya gitu, Bun. Anaknya sayang banget sama mamanya. Baik anaknya. Ya, anak saya juga, Bun. Kemarin kan dia ngebuatin gambar-gambar apa gitu. Teman-temannya pada minta soalnya. Dia jago banget kan ngegambar. Saya nggak ngerti dah tuh gambar apa. Ntar teman-temannya pada bayar ke dia. Tahu-tahu duitnya dikasih ke saya semua, Bun. Ih, baik banget jadi anak. Bun, saya ke belakang dulu ya. Oh iya, silakan, Bun. Besok kita cari guru gambar buat si kakak ya. Harus pokoknya. Mama pengen dia jago gambar. Papa, kalau dia jago gambar, kalian lihat tuh jadi banyak. Ntar yang untung siapa coba? Besok kita panggil lagi si Pak Budi ajarin anak kita matematik lagi. Apaan jago matematik? Papa jangan ngeremehin deh. Pokoknya dia olimpiade harus menang, juara 1. Ya aduh dari mana ki? Pokoknya anak kita harus les lagi. Harus pintar matematik, juara 1. Udah dulu, Pak. Anak saya tuh, Bun, kalau udah... Jadi nanti dasar membuat mereka mencintai apa yang mereka lakukan jangan atas dasar comparing ya mami dan daddy ya. Wah si itu bisa itu, kamu juga harus bisa. Ayo. Oh iya, kakak habis ikut mama habis ikut webinarnya Kak Aristo tuh. Oh, mama akan bikin kamu menyukai apa yang kamu lakukan. Jangan atas dasar comparing gitu ya, Mam, karena setiap anak itu punya keunikan sendiri baik fisik maupun secara pikiran. Yang kembar identik pun berbeda gitu ya keahliannya, pikirannya dan kawan-kawan. Jadi jangan dijadikan kompetisi ya. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu memelihara kesukaan anak? Nah, kan itu ya. Kenapa sih harus dibuat suka? Ya kalau belajar gampang ya, maksudnya jawabannya gampang. Oh, kenapa harus dibuat suka belajar supaya pintar kan begitu ya. Tapi ternyata jauh daripada itu ya, apa yang bisa dihasilkan dari kita memelihara kesukaan anak gitu. Yang pertama suka, ya anak suka akan sesuatu. Kalau dia suka akan sesuatu, maka dia akan lakukan terus-menerus. Dia akan berlatih ya atau lakukan itu terus-menerus secara konsisten gitu. Yang akhirnya karena dia lakukan terus-menerus akan menjadi habit atau kebiasaan gitu ya. Habit yang karena sudah menjadi kebiasaan, yang sudah sangat menempel menahun, nanti itu akan menjadi karakter anak. Nah, karakter anak tentu saja akan mempengaruhi masa depan anak. Jadi sebetulnya
Kita mulai dari yang paling ujung buat dia suka dulu. Contohnya ya paling simpel misalnya suka baca buku. Ya, kita membuat anak kita suka baca buku. Akhirnya apa? Karena dia suka baca buku itu menjadi habit lama-lama. Ya, kemana-mana bawa buku, dia ada waktu senggang dia baca buku, dia belum ngantuk baca buku, nggak main Mobile Legends. Wah, kan impian semua orang tua ya. Saya punya impian kalau anak saya belum tidur, nggak main Mobile Legends, nggak main PUBG, tapi baca buku. Kan gitu ya. Akhirnya jadi habit. Karena apa? Karena dia suka, dia lakukan terus-menerus, akhirnya jadi kebiasaan. Habit. Nah ya, karena dia sering baca buku, habit. Nah, karakternya terbentuk. Ya, karakternya terbentuk dari apa? Asupan. Ya, apa asupan yang dia konsumsi. Kalau dia konsumsi dari buku-buku motivasi, buku-buku kehidupan yang orang, maka karakternya pun jadi bagus. Orang yang karakternya bagus, anak yang karakternya bagus, masa depannya sudah dapat dipastikan pasti cemerlang. Kan begitu. Ya. Contoh lagi yang lebih teknis, kalau tadi kan suka baca buku agak umum ya, yang lebih teknis. Suka menggambar, anak suka menggambar ya. Anak suka menggambar ya, kita buat apa dia suka gambar, dia gambar terus akhirnya jadi apa? Jadi habit. Ya jadi habit. Tadinya tuh kalau gambar orang itu bisa punya waktu makan waktu 2 jam, lama-lama jadi 1,5 jam, jadi 1 jam, jadi setengah, makin cepat gambarnya. Ya karena habit, kebiasaan dia udah terbiasa. Jadi pegang pensil aja tangannya gerak sendiri langsung. Gerak sendiri tutup mata set jadi gambarnya gitu. Udah jadi habit. Ya, akhirnya apa? Akhirnya itu membuat dia jadi ada karakter tersendiri. Ya karakter apa? Memperhatikan orang dengan baik, ya, tidak menjudge orang, ya dan kawan-kawan. Akhirnya masa depannya ya tentu lebih baik, kan begitu, ya. Sama. Itu kalau tadi yang positif-positif. Bagaimana kalau yang negatif? Ya contoh gimana? Suka bohong. Nah, saya nggak bilang di sini ada mom and dad yang anaknya suka bohong. Saya yakin di sini masih mom and dadnya dahsyat-dahsyat, ya. Tapi kalau nanti di luar sana ada anak yang suka bohong, ya suka bohong, dilakukan terus-menerus, akhirnya jadi habit. Jadi gimana? Memang jadi suka bohong, tukang bohong gitu ya. Dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong. Akhirnya apa? Jadi karakter pembohong. Dan karakter pembohong ya masa depannya ya kita bisa tahu sendiri lah. Gitu. Jadi ternyata kesukaan itu, mengapa kita perlu memelihara kesukaan anak kalau positif? Karena itu efek ke masa depannya itu nyata loh. Kalau suka main game gimana Kak Aristo? Nah, suka main game. Betul. Nanti kita akan bahas kalau suka main game bagaimana mengarahkannya, ya. Tapi bisa saya kasih contoh kalau suka main game ya. Suka main game, akhirnya jadi apa? Habit. Ya, main game pagi, main game siang, main game sore, main game sekolah, makan, main game sekolah, makan, main game sekolah, makan, main game. Jadi habit main game. Ya. Tetapi kalau habit main game ini kesukaan ini tidak diarahkan secara positif, maka akan jadinya negatif. Jadi kecanduan game. Dia kecanduan game. Karakternya dia apa? Biasanya orang-orang atau anak-anak kecanduan game karakternya malas, suka menunda, begitu ya, tidak mementingkan orang lain, gitu ya. Akhirnya masa depannya sudah ketebak kira-kira seperti apa. Tapi kalau misalnya dia suka main game tapi diarahkan dengan baik, ya, diarahkan dengan baik, maka habit bermain game itu diarahkan dengan baik, maka karakternya bisa terubah, ya, karakternya bisa jadi karakter baik. Ya karakter baik maksudnya apa? Dia punya karakter atau punya habit berpikir dulu sebelum bertindak. Berhati-hati dalam bertindak. Memperhitungkan segala keputusan yang akan diambil. Karena itu bisa dipelajari dari game loh. Nah, jadi suka main game pun kalau kita tanamnya bimbingnya dengan positif maka bisa jadi positif. Tapi kalau kita lepas atau tidak bimbing dengan positif maka bisa jadi negatif. Masa depannya juga akan berdampak. Makanya saya kasih gambar di bawah ada angel and demon gitu ya. Maksudnya apa? Kesukaan anak belum tentu langsung bisa dicap negatif. Contohnya, anak suka main game, negatif. Nggak bisa. Kita nggak bisa langsung cap anak suka main game itu negatif. Ya, sekarang saya tanya sama mom and dad aja deh. Ini jawab masing-masing dalam hati aja. Penghasilan salah satu YouTuber game yang terkenal, ya, itu 1 bulannya bisa menghasilkan kira-kira 300 sampai 400 juta. Dalam hati langsung, wah lebih gede daripada penghasilan saya. Kerjanya ngapa? Main game. Nah, jadi kalau kita bisa arahkan sebagai orang tua, kita bisa arahkan ke hal yang positif, bisa arahkan menjadi kesukaan itu menjadi positif, masa depan pun cemerlang. Bayangin sebulan penghasilan sekitar 400 juta. Ya kan? Gimana nggak semua anak berlomba-lomba menjadi
gamer, tetapi nggak semua orang bisa begitu. Kenapa? Karena ini memelihara kesukaan. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Makanya kita ada gambar angel and demon karena kita tidak bisa langsung menjudge 100%. Oh, suka main game, negatif. Suka baca buku, positif. Belum tentu. Kalau suka baca buku komik, aku suka baca buku. Wah, hebat ya, hobinya baca buku-buku apa? Naruto, Boruto, One Piece. Komik ternyata yang dibaca gitu ya. Tapi ingat, suka baca buku komik juga belum tentu negatif, Mom and Dad. Kalau ternyata dia suka baca buku komik, kita bisa arahkan dia jadi komikus. Nah, terkenal juga. Bisa menghasilkan juga. Masa depan cemerlang juga. Jadi saya mau sampaikan di sini, kesukaan anak itu netral. Ya, suka main game netral. Suka baca komik netral. Suka baca buku netral. Ya, suka menggambar netral. Suka dance netral. Kecuali kalau kesukaannya memang sudah negatif. Contohnya bohong tadi. Kalau bohong kan nggak ada netral-netralan, bohong ya sudah bohong negatif gitu ya. Jadi selama anak-anak menyukai sesuatu itu hal yang netral, tergantung kita bisa menggiringnya menjadi positif apa enggak. Banyak kali di webinar ya saya selalu bilang anak-anak suka main Roblox. Iya, Roblox itu sangat suka, anak-anak suka main Roblox. Tahu nggak, Mom and Dad, kalau sekarang Roblox itu banyak sekali iklan-iklan sekolah IT atau sekolah kopro gaming mengiklankan membuat game di dalam Roblox. Sih, anak suka main Roblox. Iya, ada dua. Dibiarkan ya udah dia main game aja begitu aja. Atau dua, bisa dibimbing. Entah jadi bisa buat game di Roblox, bisa dapat uang. Atau temannya saudaranya Kak Uya, temannya Kak Uya juga dari game Roblox bisa menghasilkan uang dengan jual-jual binatang-binatang langka di dalam Roblox. Sih, tergantung kita mengarahkannya seperti apa. Jadi kesukaan anak itu netral. Tapi penting untuk memelihara kesukaan anak dan diarahkan ke arah positif. Karena itu berpengaruh nyata ke masa depan mereka. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat anak suka dengan apa yang dia lakukan? Kalau ini pertanyaannya gampang, kita webinar langsung selesai saat ini juga. Karena apa? Bagaimana membuat anak suka dengan apa yang dilakukan? Ya kalau yang dilakukan main game ya gampang, nggak usah ngapa-ngapain dia udah suka. Gitu ya. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan adalah atau menjadi susah adalah bagaimana membuat anak suka dengan apa yang kita mau. Gitu kan? Apa yang orang tua mau? Ya orang tua punya ekspektasi ya. Anak itu harus pintar, anak itu nilai akademisnya bagus, bisa main piano dengan hebat, konser di mana-mana, jago gambar, jago komputer, tidak main game. Ya kan? Bagaimana membuat anak suka dengan apa yang kita mau sebetulnya. Tetapi sebetulnya apa yang saya bagikan ini bisa dipakai untuk hal ini juga. Tetapi dasarnya kita harus tahu ya, nanti di akhir saya ada kasih satu kalimat penutup yang sebetulnya setelah mendapatkan teknik ini kita bisa sebagai orang tua kita bisa gunakan secara bijak ya, untuk apa, supaya anak tetap menyukai apa yang dia suka dan dia menjalankan apa yang dia suka dan apa yang dia lakukan dia suka juga ya. Tadi kata kuncinya adalah love what they do and do what they love. Itu seimbang. Gitu ya. Oke. Nah, kita ngomong suka ya. Suka. Bagaimana membuat anak suka dengan apa yang mereka lakukan? Saya ambil contoh yang semua orang tua pasti setuju, belajar. Udah, nggak usah pakai contoh A, I, U, E, O. Udah Kak, belajar aja contohnya. Yes, oke, kita langsung bahas contoh belajar. Karena semua orang tua pasti suka kalau anaknya suka belajar. Kan gitu ya. Nah, suka itu sebetulnya kalau kita pelajari ya cara pikiran kita bekerja atau flow pikiran kita bekerja, suka itu merupakan sebuah pilihan. Ya. Jadi menyukai atau tidak menyukai sesuatu itu pilihan. Siapa yang memilih? Orang tersebut. Dalam konteks ini anak yang pilih. Ya. Jadi anak yang pilih, tadi kita ambil contoh belajar ya. Anak yang pilih dia suka belajar apa tidak suka belajar. Ya, kalau dia pilih nggak suka belajar ya sudah, kita tidak bisa paksakan anak memilih harus suka belajar atau dipaksa suka belajar, karena suka itu bukan paksaan, suka itu pilihan. Ya, sama kayak dalam asmara kan gitu kali Li ya. Suka itu kan pilihan bukan paksaan. Aku pilih kamu Bobby kan gitu ya, bukan aku dipaksa suka sama kamu, nggak begitu.
Jadi mau dalam asmara, mau dalam belajar, suka itu kita harus sadari, suka itu adalah pilihan. Pilihan siapa? Bukan pilihan kita sebagai orang tua, tapi pilihan anaknya. Pertanyaannya, Kak, tapi anak saya sudah tidak suka belajar katanya. Berarti kalau dari ini kan, kalau dari diagram ini tandanya dia sudah memilih tidak suka belajar. Betul? Kalau anak bilang, aku nggak suka belajar mah, aku nggak suka matematika, aku nggak suka baca buku mah. Berarti memang dia sudah pilih, dia tidak suka. Terus gimana? Ya sudah, enggak lah bercanda ya. Terus gimana? Nah ini jawaban terakhir ada di lingkaran yang terakhir ini yang warna biru. Apa itu? Saya belum buat isinya apa. Enggak lah bercanda ya smart parent-nya. Jadi apa itu jawabannya? Kalau anak sudah memilih untuk nggak suka belajar, ya jawabannya adalah pilihan itu tercipta karena persepsi. Nah, jadi sebetulnya kalau kita membuat anak mau suka belajar, suka itu paling ujungnya. Ya. Jadi suka itu adalah hasil akhir, meskipun kesukaan itu adalah awal dari masa depan mereka, dari slide sebelumnya. Tetapi kalau kita berhenti di suka, suka itu sebetulnya kalau kita mundur sedikit, suka itu adalah hasil akhir. Hasil akhir dari pilihan anak, dan pilihan anak itu berawal dari persepsi. Anak memilih suka atau tidak suka dalam konteks apapun, suka belajar atau tidak suka belajar, tergantung persepsi anak terhadap belajar itu apa. Permasalahannya, sudahkah kita menginstall persepsi-persepsi yang baik tentang belajar? Atau kita sebetulnya secara tidak sengaja suka menginstall persepsi-persepsi yang buruk tentang belajar? Ayo belajar. Ngomongnya sambil marah-marah. Ada tekanan, ya, ada intimidasi. Yang di kontennya keluarnya belajar. Sehingga anak menangkap belajar harus diintimidasi dulu. Ya, belajar itu identik dengan mama papa marah-marah. Belajar itu identik dengan aku jadi nggak bebas. Belajar itu identik dengan mama kurung aku di kamar, paksa belajar. Jadi lihat, kita tanamkan persepsi belajar itu positif apa negatif. Kalau kita tanamkan persepsi belajar itu dengan cara-cara yang negatif, maka jangan salahkan kalau anak memilih untuk tidak suka belajar. Ya, terus bagaimana Kak untuk menanamkan persepsi positif kepada anak? Ya, bagaimana supaya anak merubah persepsinya dengan belajar, akhirnya dia memilih untuk suka belajar. Nah, itu dia pertanyaannya kan pasti ya. Yaitu gimana? Syarat untuk menjadi persepsi yang positif ada 2. Yang pertama adalah harus menyenangkan, it's fun, ya. Dan yang kedua ada untungnya atau benefit untuk mereka. Ini tidak berlaku untuk anak-anak saja. Ini juga berlaku untuk kita loh. Ya, untuk orang dewasa loh. Ya. Contoh, sekarang ini kan baru-baru ini gempar ya dunia trading option binary. Yeah. Trading option binary ya. Yang korban-korbannya sebetulnya sudah menyukai binary option itu, korban-korban. Kenapa dia bisa suka? Karena dia sudah memilih untuk suka. Kenapa dia bisa memilih untuk suka? Karena ada persepsi yang terbentuk. Persepsi apa saja yang terbentuk? Wow, orang-orang yang main binary option ini kaya-kaya banget ya. Murah banget, kan gitu ya. Rumahnya mewah, punya mobil mewah, rumahnya besar, bisa jalan-jalan, barangnya dari atas sampai bawah 1,5 M kalau dijumlahin. Murah banget. Lihat, persepsi-persepsi apa yang dibentuk? Ya persepsi itu menyenangkan punya uang banyak dan ada keuntungannya buat aku loh. Keuntungannya gimana? Kalau main binary option ada keuntungannya buat aku. Aku bisa jadi kayak dia. Lihat, persepsi kita jadi positif tentang binary option. Akhirnya kita memilih untuk suka dengan binary option. Dan akhirnya begitulah ya seperti kita baca di berita-berita. Jadi syarat menjadi persepsi yang positif ya untuk anak kita juga. Yaitu ada 2, harus menyenangkan dan ada untungnya buat anak. Berapa banyak sebetulnya Mom and Dad sudah lakukan ini di rumah? Ayo, kamu juara 1, Papa beliin PS4. Apa yang terjadi? Semangat anak belajar itu bisa mengalahkan semangat pahlawan kemerdekaan. Ya kan? Kamu belum tidur. Sebentar, Pak. Ini aku belum selesai soalnya. Ini besok ulangan, Pak. Kenapa? PS4 ya, Pak. Papa janji. Ada benefitnya. Ya, sehingga anak secara tidak sadar dia jadi belajar dan dia suka dan dia merasa tertantang dengan pelajaran tersebut. Kenapa? Karena kalau aku nggak bisa kerjain soal ini, maka bye-bye PS4.
Tapi kalau aku bisa kerjain soal ini, yes, PS4 dia udah mikirin tuh. Aku mau main game apa, asik beli PS4, mau yang slim atau yang pro, ini sudah pilih. Ya kenapa? Karena ada keuntungannya buat dia dan it's fun untuk main PS4. Ya so, buat persepsi. Mungkin orang tua sering lakukan itu secara tidak sadar ya. Mungkin nggak PlayStation ya, mungkin ayo kamu juara 1 nanti papa akan kasih hadiah atau apa. Lihat, ada keuntungan, ada benefit untuk anak jadi mau ya belajar. Gitu ya. Jadi syarat menjadi persepsi yang positif ada 2, menyenangkan dan ada keuntungan benefit. Jadi kalau bagaimana kita membuat anak suka belajar? Ingat, suka adalah tujuan akhirnya, berarti kita harus mundur, kita tahu bahwa anak suka belajar itu adalah pilihan anak itu sendiri, dan kenapa anak pilih untuk suka? Karena persepsinya positif tentang belajar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membentuk persepsi yang positif? Kan begitu ya. Ya kalau tadi kan syaratnya udah ada, Kak, 2, harus menyenangkan dan ada benefit. Tapi gimana cara membentuk persepsi yang positif? Ingat saja PPKM. Kenapa? Karena kita lagi PPKM level 3 lagi. Jadi ingat aja bagaimana membentuk persepsi yang positif, ingat PPKM. 1, P yang pertama, pakai kacamata anak. Ini penting, mom and dad sekalian. Kadang-kadang di rumah setiap peraturan, setiap kesepakatan, setiap tindakan, setiap ucapan yang kita lakukan itu sebagian besar pakai kacamata orang tua. Kita lupa pakai kacamata anak. Ya, sedangkan kenapa? Karena anak kita punya cara pandang sendiri. Anak kita punya cara pikir sendiri. Anak kita punya logika berpikir sendiri sesuai dengan usia mereka. Ya, kita sekarang bisa bilang, kamu kenapa sih main game terus? Coba ingat. Waktu kita masih kecil, bukankah kita yang suka main game? Jadi memang cara pandang anak, game itu menyenangkan. Kalau sekarang mom and dad udah nggak main game, jangan salahkan anak suka main game. Karena dulu waktu masih kecil, mom and dad juga suka main game. Ingat, kadang-kadang kita sebagai orang tua lupa pakai kacamata anak. Anak main di rumah teriak-teriak, happy, ketawa-tawa, dimarahin. Berisik banget sih, kita lupa bahwa menjadi anak, waktu kita jadi anak, lari-lari aja di dalam rumah itu sudah menyenangkan. Jadi P yang pertama dari PPKM, kalau kita mau bentuk persepsi anak, pakai kacamata anak. Yang menyenangkan untuk anak, belum tentu menyenangkan untuk kita. Sebaliknya juga sama, yang menyenangkan untuk kita, belum tentu menyenangkan untuk anak. Ya, jadi P yang pertama, pakai kacamata anak. Coba bayangkan, kalau kita jadi anak, apakah kita suka ini? Kalau nggak suka, berarti apa yang harus kita lakukan kalau aku jadi anak-anak supaya dia suka? Begitu ceritanya. P yang kedua, pakai cara persuasi, jangan pemaksaan. Ya persuasi, diajak bicara baik-baik, ya dibujuk, ya tanda kutip ya, dibujuk, ya sudah pakai kacamata anak, kamu suka apa sih? Oke deh, begini deh, ya dipakai negosiasi, jangan pakai dipaksain. Ya papa mama nggak mau tahu. Itu uang sekolah piano udah papa mama bayar mahal-mahal. Kamu kalau nggak latihan piano, kamu ulang-ulang terus ujian dan nggak naik-naik kelas, papa makin banyak keluar duit lah. Lihat, pakai pemaksaan. Ya, sudah tidak pakai kacamata anak, dipaksa pula anak. Bagaimana membentuk persepsi yang positif? Persepsinya kalau sudah paksaan, ya sudah pasti negatif. Ya, keuntungannya ditonjolkan. Tadi ingat salah satu syarat perspektif positif adalah ada benefit atau keuntungan didapatkan. Itu ditonjolkan. Ya, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Begini aja misalnya kalau Bapak Ibu lagi di kantor, ada analogi ya, Bapak Ibu lagi kerja di kantor, terus atasan Bapak Ibu bilang gini, ayo kejar target bulan ini. Kalau kamu capai target, nanti gajinya saya naikin. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua gini, oke kejar target kali ini, kalau misal capai target, gajinya saya naikin 20%. Wow, untungnya ditonjolkan. Habis itu kamu bisa dapat COP dengan harga mobil maksimal 350 juta. Keuntungan ditonjolkan kan. Jadi kayak wow, aku udah kejar target. Gaji naik 20%, dapat COP dengan kendaraan maksimal budgetnya 350 juta. Kan begitu, keuntungan ditonjolkan. Kita aja orang dewasa harus begitu biar persepsinya positif kan. Kalau enggak kan bos mah bisa-bisa aja lah supaya capai target mulu.
nggak ada keuntungannya, nggak ada benefit buat aku. Akhirnya apa? Ya malas-malasan capai target. Ya malas-malasan. Ini pernah dilakukan di perusahaan teman saya bekerja ya, di mana sampai setengah bulan. Jadi kan sales ya, setengah bulan pertama itu omsetnya jelek banget. Terus diadakan games ya, bosnya ajain games. Bilang gini, kalau dalam setengah bulan ini kan sisa tinggal 2 minggu tuh ya. Kalau dalam 2 minggu ini targetnya tercapai, maka setiap sales yang mencapai targetnya dapat bonus 5 juta. Padahal 2 minggu sudah lewat dan omsetnya acak adul. Apa yang terjadi? Di akhir bulan semua dapat 5 juta. Tandanya apa? Semuanya capai target. Tapi coba kalau nggak ada itu, nggak ada keuntungan. Ya, apa persepsi sales? Ya elah, tinggal 2 minggu mau kerja apa? Udahlah, kalau ada customer yang beli, simpen aja buat bulan depan omsetnya. Percuma tinggal 2 minggu, sempit waktunya. Nah, persepsinya bisa berubah. Dengan ada 5 juta kalau capai target dalam 2 minggu ini, waduh, akhirnya semuanya benar-benar salesnya capai target, semuanya dapat 5 juta. So, keuntungan perlu ditonjolkan sama seperti anak. Ya anak mau mengubah persepsinya, ya perlahan-lahan, kalau ada keuntungannya buat dia. Contohnya, mau buat anak suka belajar atau suka baca buku, apa? What it's in for me? Apa benefitnya buat aku? Kalau orang tua tidak bisa memberikan benefit yang bisa dicerna dengan kacamata anak, kenapa dia harus baca buku? Maka susah untuk mengubah persepsi anak jadi positif. Tapi kalau kita bisa cari celah, ya bagaimana menjelaskan keuntungannya kepada anak dengan kacamata anak, persepsi anak bisa berubah. Yang terakhir, melakukan bersama-sama jika diperlukan. Contoh, orang tua ya selalu menggiring anak untuk suka baca buku. Nah, itu dari kacamata anak tuh, ya. Setiap hari mama papa bilangnya baca buku. Sampai akhirnya satu anak ini satu hari bilang gini ke papa mama. Ma, pa, iya, mama papa mau aku baca buku ya? Iya, wah akhirnya, aduh Bobby, papa sayang banget sama kamu. Akhirnya kamu sadar baca buku itu bagus. Iya ma, aku sadar baca buku itu bagus pak. Iya, pak ma aku mau tanya. Apa Bob? Gak apa-apa tanya aja. Kapan mama papa terakhir baca buku? Orang tuanya langsung, oke Bob, kamu tidur, papa juga tidur, papa pusing kepalanya. Jadi penting banget ya untuk kalau dalam mengubah persepsi anak untuk menjadi positif supaya dia memilih untuk suka akan suatu hal yang positif juga. Penting juga untuk kita lakukan yang bersama-sama jika diperlukan ya. Kita suruh anak suka baca buku, kita sendiri nggak pernah baca buku. Kita suruh anak belajar terus, kita sendiri kelihatan papa ngomong belajar, aku disuruh belajar, papa main Mobile Legends, terus ya, papanya main terus. Jadi lakukan bersama-sama jika diperlukan. Tapi kan bukunya beda. Ya memang. Bukan bukunya harus disamakan. Tapi kegiatannya harus disamakan. Anaknya baca buku sesuai dengan apa yang dia konsumsi sebagai anak-anak. Kita orang dewasa baca buku sesuai dengan apa yang kita mau konsumsi. Tapi anak kan melihat bukan bukunya. Anak melihat, wih papa juga baca buku loh. Setiap hari rutin jam 7 sampai jam 8 papa baca buku. Pantesan aja papa, mama suruh aku selalu baca buku. Karena papa mama pun setiap jam 7 sampai jam 8 malam selalu baca buku. Sih, persepsi anak akan berubah. Nanti lama-lama, kenapa sih kok papa kayaknya bisa baca buku jam 7 sampai jam 8 kan baca buku bosen. Kalau anak sudah bertanya itu, ping, 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 ping. Itu tandanya, saya kasih deh musiknya gimana. Musiknya gini. Ping, ping, ping. Nah, itu tandanya, itu sudah bagus. Kenapa? Karena anak sudah penasaran. Kok papa mama gue bisa sih jam 7 sampai jam 8 baca buku. Gue baru baca buku 5 menit udah tidur. Kalau anak sudah penasaran begitu, saatnya kita menggiring anak. Ya, kita masukin tukanya, keuntungan ditonjolkan. Sebetulnya papa juga nggak suka baca buku. Papa juga berat baca buku. Ngantuk pasti kan? Lihat. Ngantuk. Iya pak ngantuk. Lihat. Karena itu kita pakai kacamata anak. Kita tahu anak baca buku ngantuk. Maka kita bilang ngantuk. Ya, ngantuk kan? Iya pak, kok papa tahu ngantuk? Karena papa juga ngantuk. Terus kok papa bisa bertahan? Karena papa merasa dengan baca buku ini hidup papa banyak terbantu. Lo kok bisa cerita sama anak? Jadi quality time. Anak jadi membuka wawasan, membuka wawasan. Sehingga persepsi anak mulai berubah. Oh, buku itu bisa membantu hidup kita. Semakin banyak buku yang kita baca, semakin mudah hidup kita bisa terbantu di masa depan.
Akhirnya jadi apa? Dia suka baca buku karena bukan dipaksa. Dia suka baca buku karena itu pilihan hidupnya. Ya, PPKN. Semakin sering kita memakai kacamata anak, maka semakin mudah kita memahami anak. Sebetulnya gap besar antara anak dan orang tua adalah kacamata yang dipakai. Itu aja sih. Seringkali anak sama orang tua tidak nyambung, miskom gitu, tulalit, kagak nyambung. Karena apa? Karena kacamatanya beda. Orang tua pakai kacamata orang tua, anak pakai kacamata anak. Ya, orang tua kasih uang 100.000 ke anak. Ya, anak habiskan untuk membeli mainan. Orang tua marah-marah. Loh, jangan marah. Coba pakai kacamata. Ya, seorang anak mendapatkan uang 100.000. Dia sudah pengen beli mainan itu dari kapan tahun nggak tahu tuh. Terus dapat duit 100.000 dia beli. Ya memang kacamata anak ya memang itulah pencapaian dia lah. Akhirnya dapat duit dan dia beli mainan itu. Jangan dimarahin. Bukankah kita orang dewasa juga begitu? Loh enggak kak. Oh, berapa banyak orang dewasa tidak sadar melakukan hal itu. Ya. Baru naik gaji, ganti mobil. Baru naik gaji, ganti laptop. Baru naik gaji, ganti apapun itu. Bukan ganti istri ya pasti ya. Jadi kita pun juga begitu kan. Tapi kacamata orang dewasa kan ya begitu. Beda sama kacamata anak. Kacamata anak dapat 100.000 ya langsung beli apa. Kita juga begitu kok, naik gaji langsung beli apa. Jadi kacamata anak sama kacamata orang dewasa itu sebetulnya mirip-mirip, tetapi jangan dipakai plek-plekan begitu. Kita harus pakai kacamata anak sering-sering supaya kita mengerti apa sih yang anak ini. Tapi Kak, aku gimana cara pakai kacamata anak? Gampang, karena kita dulunya pernah jadi anak-anak. Tapi enggak loh Kak, dulu waktu aku masih kecil aku udah suka baca buku. Oke? Dulu waktu masih kecil sudah suka baca buku, yes. Apa yang membuat kamu suka baca buku? Ingat ya, suka itu pilihan. Tapi apa? Kegiatan apa? Kejadian apa yang akhirnya membuat kamu memilih suka baca buku? Itu sebetulnya pertanyaannya. Ya. Dan ini kata-kata terakhir. Do what you love until they love what you do. Kenapa saya tutup dengan kata-kata ini? Saya tutup dengan kata-kata ini karena saya mau kasih tahu bahwa apapun yang anak kita lakukan, itu sifatnya netral. Dan kalau mereka memang suka, dan kita bisa bimbing dengan luar biasa, maka tidak ada yang salah. Suka main game, gak apa-apa. Bimbing dengan luar biasa. Ya, do what you love, do what anak love, main game until they love what you do, until orang-orang di sekitar anak kita mencintai apa yang anak kita lakukan dengan bermain game. Jadi YouTuber orang kaya lah sudah pasti. Ya, jadi do what you love until they love what you do. Jadi lakukan apapun dengan apapun yang kita suka dengan penuh hati sampai orang-orang sekitar kita menyukai apa yang kita lakukan. Ya, apapun itu. Apapun yang anak kita suka. Menggambar, menari, main game. Asal kita bimbingnya dengan baik. Luar biasa. Kalau yang belum anak suka, contohnya baca buku, belajar. Tadi, ubah dulu persepsinya. Gitu. Ya, itu yang saya mau bagikan. Semoga berguna dan bermanfaat. Kalau mau tahu-tahu lebih lanjut bisa kunjungi @ideples.id. Ya. Atau @tabitime.id. Ini untuk anak-anak balita. Untuk mama yang masih punya anak balita. Yang bingung. Ya, mau cari mainan apa sih yang bagus untuk perkembangan anak sesuai dengan usianya, bisa mengunjungi tabitime.id. Kira-kira gitu, Kak Lili. Saya langsung leave meeting. Oke. Jangan live dulu Kak Aristo. Soalnya ada 3.000 pertanyaan, saya takut ini Kak. Enggak, ya makanya itu Kak Aristo harus jawab singkat padat jelas karena 3.000 pertanyaannya dan pertanyaan di checkbox juga sedang menunggu Kak Aristo. Oke. Jadi siap-siap ya. Tapi nggak apa-apa Kak Aristo, saya akan kasih waktu Kak Aristo beberapa saat untuk minum dulu, Bukan take a untuk break kabur ya? dulu. Nggak boleh kabur ya Kak Aristo ya. Nanti saya sedih kalau Kak Aristo kabur ya. Smart Finance di sini juga pasti sedih. Jadi akan saya berikan waktu Kak Aristo untuk break sebentar. Sebelum itu saya juga lupa nih Smart Finance. Tadi saya belum jelasin tentang ID Plus. Nah, hari ini kan webinar parenting memang disediakan oleh ID Plus dan juga Tabitime. Ini saya mau share sedikit ya Smart Parents untuk ID Plus itu apa. Jadi kalau misalnya ID Plus itu memang kita punya kelas yang bernama Life Academy. Life Academy ini seru banget Smart Parents karena kelasnya itu kayak gym. Setiap hari ada kelasnya,
setiap hari anak-anak Smart Parents yang usianya dari SD kelas 1 sampai SMP kelas 3 itu bisa ikutin kelasnya, dan kelas-kelasnya itu menarik-menarik banget. Jadi ini adalah kelas online yang bertujuan untuk mengembangkan dan mendalam karakter dan life skill untuk anak dan remaja berbasis ilmu psikologi, komunikasi, dan juga teknologi pikiran pertama di Indonesia. Kelasnya ada apa aja, Kak? Nih ya, Smart Parents. Dari Senin sampai Jumat komplit. Kelasnya dari jam 4 sampai jam 5 sore. Hari Senin kita ada mindfulness. Ini anak-anak akan lebih menyadari diri, situasi, emosi, memiliki kontrol diri yang baik, dan meningkatkan fokus ya. Jadi misalnya tadi ada Smart Parents yang nanya, gimana ya supaya anak saya tuh bisa fokus belajar di kelas, supaya anak saya tuh lebih memahami materinya. Nah, ini dia. Kita di hari Senin akan mempelajari tentang meningkatkan cara fokus anak dan juga konsentrasi. Di hari Selasa kita ada kelas public speaking Smart Parents, menumbuhkan kepercayaan diri, inisiatif, kreatif, dan meningkatkan ya pastinya skill public speaking anak-anak. Terus di hari Rabu kita ada self-management. Kelas ini seru banget juga karena anak-anak tuh mengelola diri, menumbuhkan diri, dan juga tanggung jawab dan juga inisiatif. Jadi anak-anak di sini belajar mengenai bagaimana mereka bisa mengelola diri mereka sendiri. Yang Money Wisdom ini juga nggak kalah serunya karena di sini anak-anak akan belajar mengenai pemahaman mengenai uang ya. Smart Parents memiliki mindset yang bijak terhadap keuangan, menumbuhkan kebiasaan baik dalam mengelola keuangan. Seperti itu. Terus yang di hari Jumat kita ada kelas social skill. Baru saja ya, tadi sore kita menyelesaikan kelas social skill. Jadi anak-anak di sini diajarkan untuk mudah berteman, disenangi orang lain, bisa menempatkan diri, bekerja sama, dan juga kolaborasi. Seru banget. Dan tadi juga di-mention sama Kak Aristo ya, Smart Parents, kita ada juga tvtime.id. Kalau misalnya Smart Parents pengen tahu nih ya, kira-kira cocoknya buat anak usia segini sampai segini, mainannya apa yang cocok ya untuk koordinasi tangan, mata. Nah, di Instagram kami, di tvtime.id, kami beberapa post itu juga akan membahas mengenai hal ini. Seperti itu. But, get to know us more itu bisa melalui QR code, jadi ini bisa langsung di-scan aja. Nanti saya juga akan tampilkan di akhir webinar, jadi Smart Parents bisa langsung tanya-tanya. Atau Smart Parents yang sudah ada di grup webinar juga bisa langsung tanya-tanya sama Gwen, seperti itu, admin dari IDEA Plus. Itu dia. Nah, semoga saya memberikan waktu yang cukup nih buat Kak Aristo take a break sebelum 3.000 pertanyaan yang sudah menunggu. Kali ini saya udah ngantuk nih, saya tidur dulu ya. Nggak bisa, Kak Aristo, kita masih punya banyak waktu, 15 menit, Kak Aristo harus menyelesaikan 3.000 pertanyaan tersebut ya. Kak Aristo, aku boleh mulai dari pertanyaan yang sesuai, tadi menyambung sedikit nih Kak Aristo, karena Kak Aristo kan tadi sempat sebut tentang reward, tentang apa ya, tujuan dari tugas-tugas yang diberikan gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya menyambung banget sama webinar kita sekitar 2 minggu yang lalu. Kak Aristo ingat nggak membangun disiplin positif kepada anak? Disiplin positif. Itu kalau nggak salah yang bawain saya juga. Kita berdua, Kak Aristo. Oh iya, betul. Itu bagus banget loh kemarin itu loh. Nah, itu dia, Kak Aristo. Kebetulan karena ada pertanyaan ini, ini kita udah bahas 2 minggu yang lalu. Tapi boleh nggak sedikit aja, Kak Aristo, untuk membahas sedikit aja mengenai reward ini tuh nanti kalau kebanyakan nanti anak-anak jadi malah mikirin rewardnya doang dong, Kak Aristo. Gimana nih? Jadi hal negatif gitu, Kak Aristo. Oke, menarik. Terima kasih kali ini saya jawab singkat jelas padat aja ya. Karena ini pertanyaannya membumi dan selalu ditanyakan sama orang tua. Anak saya mau melakukan sesuatu kalau ada rewardnya. Ini nanti dia jadi malas kalau nggak ada rewardnya, dia jadi kalau nggak ada iming-iming reward dia jadi malas begitu. Nah, coba kita pakai kacamata anak-anak. Dan kita juga pakai kacamata orang dewasa. Tiba-tiba nanti bos, bapak ibu bilang gini, oke, kerja keras ya, capai target. Tapi nanti gajinya nggak dibayar. Ya gajinya terganti beras aja 5 kilo. Ya, yuk semangat. Apa yang kita lakukan sebagai karyawan? Cari kerjaan lain. Kalau ini kan nggak bisa cari yang lain, Kak Aristo. Betul, oleh karena itu anak juga sama. Ya, jadi anak melakukan sesuatu, mengajar sesuatu, kalau ada reward, lebih semangat, wajar. Kalau nggak ada rewardnya, kurang semangat, itu juga hal yang wajar, Mam. Ya, Mam Andy harus tahu bahwa memang hidup di zaman realita memang gitu. Kalau ada reward, orang lebih semangat. Kalau nggak ada reward, ya kita kerjakannya setengah hati. Kecuali emang udah panggilan hati. Ya dia kerjakan bisa sepenuh hati. Sama seperti anak-anak kita. Ya kalau ada reward, kerjaan lebih semangat, sudah pasti. Tapi kalau rewardnya kita hilangkan, ya pasti semangatnya berkurang. Itu sangat wajar sekali kok. Itu tidak terjadi hanya pada anak-anak.
Tetapi pada orang dewasa juga begitu. Begitu di pekerjaan, tiba-tiba bos kita bilang, oke, kayaknya lagi sulit nih ya, jadi gaji potong setengah. Gimana kerja kita? Makin bersungut-sungut kan? Jadi sebetulnya itu terjadi kenapa ya terjadi sama anak kita? Nah pertanyaan saya, kenapa ya itu bisa terjadi sama saya kalau misalnya saya amit-amit gajinya dipotong setengah, kok sih jadi nggak semangat kerja ya? Kan jawabannya sama sebetulnya. Jadi itu wajar, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah dalam memberi reward harus setimpal. Yang berbahaya adalah memberikan reward yang tidak setimpal. Biasanya tidak setimpal itu rewardnya jauh lebih berharga daripada apa yang dilakukan. Itu yang bisa membuat anak punya mental pemalas. Contoh, dia ranking 1, dibeliin PS4, setimpal. Tapi dia cuma gara-gara ulangan matematika dapat 10, dapat PS4. Besok-besok kalau dia ulangan Inggris dapat 10, ulangan bahasa Indonesia dapat 10, mau ada berapa PS4 di rumah kita? Dan rewardnya jadi nggak setimpal. Kenapa? Karena untuk hadiah yang begitu besar, hadiah yang begitu mahal, dia rasa dia bisa dapatkan dengan begitu mudah. Cuman ulangan matematika dapat 10 doang. Jadi ini jebakan yang seringkali orang tua terjebak. Memberikan reward terlalu besar atas kinerja atau performance yang begitu mudah. Sehingga inilah yang akan mengasah mental anak jadi lebih malas. Udahlah aku kerja dikit dapatnya banyak kok. Dan itu bukan terjadi pada anak-anak juga loh. Itu juga terjadi sama kita loh. Ya kan? Kalau kita kerjanya sedikit dapat gajinya gede, bukankah kita udahlah nggak usah pindah kerja, this is my comfort zone. Aku kerja cuma hari Senin, tapi digajinya 1 bulan. Sih? Jadi kalau rewardnya itu tidak setimpal, melebihi dari performance yang dia bisa berikan, ini bahaya. Karena anak jadi belajar bahwa aku nggak usah kerja keras untuk dapatkan apa yang aku mau. Nah, bukan itu kan yang kita mau tanamkan kepada anak. Jadi memberikan reward itu apakah sah? Sah. Memberikan reward ya apakah boleh? Boleh. Tetapi harus setimpal. Tapi anak saya kalau rewardnya dicabut jadi gak semangat. Bukankah kita juga begitu? Bukan cuma anak-anak doang. Itu wajar kok. Ya. Bagaimana tapi saya rewardnya kalau gitu nggak mau materi? Bisa. Rewardnya bisa nggak materi. Kita pernah bahas ya kali ini di webinar 2 minggu lalu ya. Reward nggak harus materi. Ya Mam Endet. Reward bisa. Ayo kamu apa namanya bisa dapatkan ini atau kamu bisa mendapatkan achievement ini. Yuk kita sama-sama makan di restoran yang kamu suka. Yuk kita sama-sama kita pergi berlibur. Yuk kita yang penting seimbang. Itu dia. Ya kalau cuma urusan ulangan matematika dapat 10, ya udahlah kamu mau makan apa? Kamu suka makan sushi. Yuk kita makan sushi. That's it. Dia makan makanan kesukaan dia karena ulangan matematika just dapat 10. Selesai. Ya kan? Jadi yang penting rewardnya seimbang. Itu semoga berguna bermanfaat. Baik, luar biasa. Terima kasih Kak Aristo. Tapi menyambung dari hal itu ya Kak Aristo ya. Yeah. Jadi ini ada pertanyaan mengenai kalau misalnya anaknya udah nggak keburu semangat Kak Aristo. Tadi Kak Aristo sih memang sudah menjelaskan ya beberapa hal bagaimana cara membuat anak untuk menyukai apa yang sedang mereka lakukan. Tapi ini lebih fokus kepada hal ketika mereka udah dikasih tahu nih tujuannya dan segala macam. Tapi mereka tetap kayak jadinya nggak semangat gitu Kak Aristo. Gimana tuh kayak gitu? Oke, luar biasa banget. Ya, saya akan buka dengan sebuah cerita dan saya tutup dengan kunci jawaban pastinya gitu ya. Sebuah cerita begini. Saya punya teman dia seorang perokok berat. Ya, perokok berat tuh gimana? Bangun tidur rokok, habis mandi rokok, sebelum makan pagi rokok, habis makan pagi rokok, berangkat kerja sampai tempat kantor rokok, istirahat rokok, ngopi habis ngopi rokok, sebelum makan siang rokok, setelah makan siang rokok, lalu break kopi sore rokok. Jadi pokoknya perokok berat. Berat banget. Perokok berat banget. Ya, suatu hari percaya nggak percaya dia berhenti merokok dalam waktu 1 hari. 1 hari. Dan itu benar-benar kejadian dia berhenti rokok dalam waktu 1 hari. Padahal dia perokok berat selama menahun. Gimana caranya? Kenapa itu bisa terjadi? Karena waktu anak pertamanya lahir, dia di rumah sakit, dia gendong anaknya itu pertama kali. Dan dia menyadari baju dia bau rokok. Dan dia nggak mau anaknya yang masih bayi, yang masih baru lahir itu, umur 0 plus 1 hari, cium bau rokok. Langsung dia kasih bayinya ke susternya lagi, dia keluar, dia buang itu rokok dan koreknya. Dia berhenti rokok 1 hari, nggak pakai babi bu. Terus besok-besoknya gimana? Apakah besok-besoknya kembali ngerokok lagi? Apa namanya? Dia benar-benar berhenti rokok. Kenapa? Sesimpel yang tadi saya sudah jelaskan. Ada persepsi yang berubah. Dia suka rokok, dan suka rokok adalah pilihan. Tetapi begitu persepsinya berubah, ya, what is benefit? Kalau dia kebetulan persepsinya adalah apa kerugian kalau aku meneruskan rokok dengan aku punya anak sekarang. Dan itu mengubah persepsi dia
Dan dia akhirnya memutuskan, dia memilih untuk tidak merokok lagi. Nah, sama seperti belajar. Apa kalau anak sudah terlanjur tidak suka belajar? Berarti ada persepsi ya yang harus dirubah. Tapi saya sudah iming-iming dengan hadiah dan kawan-kawan. Ingat, kadang-kadang bukan hadiah yang dia inginkan. Tetapi kita harus cari. Carinya gimana? Pakai kacamata anak. Kita menawarkan hadiah kan itu pakai kacamata orang tua. Kayaknya kalau aku tawarin ini harusnya sih dia goyang nih. Harusnya dia suka nih. Kan kacamata orang tua. Pakai kacamata anak. Bagaimana caranya? Tanya sama anak. Heart to heart. Ya, heart to heart talk sama anak. Apa yang menjadi pikiran anak? Apa yang menjadi perasaan anak? Anak suka apa? Anak lagi mau apa? Itu yang kita jadikan anchor atau jangkar untuk menentukan keuntungan yang akan didapatkan anak kalau dia melakukan apa yang kita mau, tanda kutip kan begitu. Ya, jadi kita kalau dia sudah memutuskan atau dia sudah terlanjur tidak suka, berarti memang kita harus mundur ke level 1. Kita harus ubah persepsi anak. Dan mengubah persepsi anak ini memang sulit, ya, butuh kelihayan. Makanya gunakan PPKM. P yang pertama, pakai kacamata anak, jangan dipaksa tetapi persuasi, negosiasi. Keunggulannya itu ditonjolkan dan lakukan bersama-sama. Ya. Tapi ada nggak sih yang persepsi nggak bisa berubah? Sejauh ini, ya, orang bilang orang tua persepsi nggak bisa berubah. Sejauh ini banyak kok orang-orang yang persepsi bisa berubah secara singkat begitu saja. Ya. Jadi mengubah persepsi susah. Tapi apakah bisa? Bisa. Ada harapan? Selalu ada harapan. Persepsi orang selalu berubah. Kita pun selalu berubah kok. Gitu. Kita pun nggak usah anak-anak, kita pun selalu berubah persepsinya. Ya, dulu persepsinya naik mobil biasa aja udah nggak apa-apa. Sekarang persepsinya kayaknya enak kalau naik mobil mewah. Gitu ya. Persepsi kita aja berubah-berubah kok. Apalagi anak gitu ya. Kira-kira gitu kali ini. Semoga benar-benar bermanfaat. Terima kasih Kak Aristo. Memang penting ya. Jadi bagaimana kita melihat dunia itu yang akan mengubah motivasi kita gitu juga ya Kak Aristo. Betul. Ya? Dan kacamata yang digunakan kacamata anak. Menarik banget Kak Aristo. Nah ini maybe gone to a little bit teknis ya Kak Aristo ya. Oke. Kalau misalnya ini orang tua di sini, smart parents yang di sini tuh punya anak-anak yang masih usia sekolah tuh masih usia yang cukup kecil Kak Aristo. Nah dia tuh udah dimotivate gitu lah, jadi udah nggak terlalu senang sama sekolah, terus habis itu udah ada nggak suka sama satu subjek. Jadi mereka kalau misalnya sekolah online itu, apalagi sekarang PPKM level 3 ya, jadi kembali ke online lagi, itu udah males untuk nyalain kamera nih Kak Aristo. Kalau teknisnya lebih ke situ gimana ya hal yang bisa dilakukan gitu di realitanya gitu Kak Aristo. Luar biasa. Terima kasih Mam. Ini saya rasa juga mungkin banyak dialami oleh mami and daddy di luar sana gitu ya. Anak-anak udah mulai jengah dengan sekolah online. Anak-anak udah mulai bosen banget dan ada subjek-subjek yang anak-anak gak suka. Di subjek-subjek anak-anak gak suka itu anak-anak tutup kamera, males nyalain kamera dan kawan-kawan. Pertanyaannya, coba kita copot kacamata orang tua, kita pakai kacamata anak. Bukankah kita dulu waktu sekolah juga begitu? Ada subjek yang kita suka, ada subjek yang kita nggak suka. Bedanya dulu kita sekolah offline aja. Dulu nggak ada yang namanya COVID. Tapi bukankah dulu waktu kita sekolah juga begitu? Wah, aku suka banget kayak saya. Saya sangat suka olahraga, kimia, matematika saya suka. Apa yang saya nggak suka? Fisika, sudah pasti saya nggak suka banget. Fisika saya paling nggak suka gitu. Jadi wajar anak-anak ada pelajaran-pelajaran yang dia nggak suka. Tapi gimana Pak? Kan sekolah nggak bisa terima jawaban itu. Emang sekolah bisa? Pokoknya anak saya kan nggak suka fisika. Pokoknya saya nggak mau anak saya belajar fisika di sekolah itu. Nggak bisa begitu. Betul. Oleh karena itu, untuk pelajaran-pelajaran dia tidak suka, kita tidak perlu ekspektasi atau kita taruh beban begitu tinggi. Ya, cukup standar nilai kompetensi yang ditentukan sekolah aja. So you nggak remedial aja, mama udah happy. Ya, so kamu nggak suka pelajaran ini, oke. Mama juga dulu waktu SMA nggak suka pelajaran itu. Tos dong sama cak. Ya udah nggak apa-apa. Kamu yang penting nggak usah remedial, nggak heran. Ya, kamu standar minimal kompetensi aja, mama udah happy banget. Tapi kalau yang kamu suka, please dong, 100 buat mama ya. Sih, so memang wajar kok ada pelajaran-pelajaran anak nggak suka. Kita dulu juga begitu kok. Saya suka kata-kata Deddy Corbuzier begini. Dia bilang gini. Coba lihat, guru di sekolah itu ada banyak. Matematika ada guru sendiri, fisika ada guru sendiri, kimia ada guru sendiri, bahasa Indonesia ada guru sendiri, bahasa Inggris ada guru sendiri, ya kan? Gurunya aja ada banyak.
Anak kita cuma satu, kenapa disuruh belajar semuanya? Guru aja cuma ngajar satu mata kuliah atau mata pelajaran. Guru bahasa Inggris yang ngajar bahasa Inggris doang, dia nggak ngajar matematika. Disuruh belajar matematika mungkin nggak bisa. Kenapa anak disuruh paksa bisa semua? Nah, makanya ini yang membedakan sistem pendidikan kita dengan pendidikan luar negeri. Di luar negeri banyak sekali yang sudah menggunakan sistem pendidikan di mana anak bisa memilih mata pelajaran dia suka aja. Biasa 3. Ya, 3 mata pelajaran dia boleh pilih. Udah, sisanya itu hanya dia terima sebagai pengetahuan umum. Sama. Di kita memang nggak begitu. Semuanya harus demand. Betul. Tapi untuk mata pelajaran yang anak kita tidak sukai, tidak usah ekspektasi terlalu banyak. Standar minimum kompetensi supaya tidak remedial saja sudah cukup. Tapi gimana? Ya, kita tonjolin keuntungannya. Kalau kamu nggak remedial, berarti kamu punya waktu untuk bermain. Kalau kamu remedial, waktu kamu belajar lebih banyak, dan waktu belajar kamu akan menggerus waktu bermain kamu. Sesimpel itu. Jadi, kita pun suka, ada kok mata pelajaran yang kita nggak suka. So, kenapa anak harus suka semua mata pelajaran? Kira-kira gitu Kak Lili. Baik, terima kasih Kak Aristo. Luar biasa banget. Jadi kalau misalnya kita menonjolkan hal yang disukai anak, tapi memang ada yang tidak disukai, itu menjadi journey anak juga gitu ya Kak Aristo ya. Yes. Jadi anak-anak belajar bahwa ada hal gitu yang tidak disukai sama yang disukai, dan it's okay gitu ya Kak Aristo. Iya. Oke, siap. Kak Aristo, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Aduh, untung. Berarti ini pertanyaan ke-3000 nih ya. Aduh, untung banget nih saya. Pertanyaan ke-3000 yang ditanyakan sekitar 1000 orang gitu ya Kak Aristo ya. Oke. Tapi benar-benar, karena di grup webinar itu sebenarnya pertanyaannya cukup banyak, tapi sudah kami rangkum dan kami udah diaduk-aduk gitu Kak Aristo, dan pertanyaannya poinnya seperti ini. Oke. Kak Aristo, gimana ya untuk menentukan waktu yang tepat nih buat anak-anak itu diajarkan love what they do? Oke. Kapan waktu yang tepat anak-anak untuk diajarkan love what they do? Mulai sedini mungkin. Mulai sedini mungkin. Dan saya kasih kabar gembira untuk para parents. Kadang-kadang parents sudah mentrain love what they do sedini mungkin. Tapi parents nggak sadar. Paling simple, anak dari lahir, ya usia 9-10 bulan, usia tertentu, diajarin jalan kan? Betul. Anak suka nggak jalan di saat itu? Nggak suka. Anak nggak suka. Takut jatuh, ngeri, nggak seimbang, goyang-goyang, oleng-oleng. Tetapi kita ajarin dia. Dengan cara apa? Love what they do. Mereka untuk berjalan. Dan coba lihat, persepsi apa yang waktu kita gunakan untuk ngajarin anak. Wih, happy, anak jatuh nggak apa-apa. Ayo gandeng tangan papa. Wih, hebat lu. Wih, langkah 1. Wih, luar biasa. Lihat. Ya, encouragement positif itu benar-benar membanjiri anak. Sehingga anak yang nggak suka belajar jalan. Kenapa? Karena jatuh tuh sakit. Anak mau. Dan sampai sekarang anak saya lari-lari nggak bisa berhenti. 2 mata pisau ya kan. Jadi sebetulnya kita sudah lakukan itu dari kecil, tapi kita nggak sadar. Ya, tinggal kita ulangi lagi dengan tema yang berbeda. Waktu kita ngajar anak jalan, ada yang di sini marah-marahin. Ada yang begitu anaknya jatuh dipukul. Nggak ada. Kita banjiri dengan positiveness ya. Ayo kalau bisa jatuh, nggak apa-apa, nggak sakit, ayo papa gandeng. Ayo, hebat tuh kaki kiri. Sekarang, kalau anak ulangan jelek, kenapa dimarah-marahin? Kenapa nggak dikasih banjiri positif informasi? Ayo, yang mana nggak bisa, yuk. Ayo sama-sama papa, yuk kita pecahkan. Kita berdua jadi detektif, kita pecahkan hal ini bersama-sama. Jadi kita sudah lakukan itu. Tapi kadang-kadang kadarnya memudar seiring anaknya bertambah dewasa. Karena ada pepatah mengatakan dulu anaknya imut-imut, sekarang amit-amit. Kan gitu, dulu waktu masih kecil imut-imut, sekarang udah amit-amit. Sekarang dulu penuh dengan cinta, sekarang penuh dengan marahan. No, kita sebagai orang tua kita harus konsisten membanjiri anak dengan penuh kasih dan encouragement yang positif. Ya, tetapi garis bawahi konsekuensi logis itu juga harus diajarkan sesuai dengan usia anak. Jangan sampai udah gede, umur 25, umur 26 masih dikasih uang jajan. Ini konsekuensi logis harus diberikan juga, diajarkan juga, tapi sesuai dengan usia anak. Baik. Terima kasih Kak Aristo. Luar biasa banget. Dan sepertinya, ada pertanyaan dari Mam. Ada mention dari Mam Rostini. Super info malam hari ini. Terima kasih Kak Aristo. Dan ada pertanyaan juga, bagaimana dengan tips PPKM melakukan bersama-sama jika diperlukan? Oh,
Oke, melakukan bersama-sama artinya apa? Kalau kita, tadi saya kasih contoh ya, kalau kita mau mengubah persepsi anak membaca buku itu menyenangkan, kita membuat anak mau suka jadi belajar buku, maka kita juga sendiri harus mencontohkan kepada anak. Kita harus menjadi model, role model bahwa kita juga baca buku. Jangan tadi saya bilang ya, ayo baca buku, baca buku, baca buku, baca buku, baca buku, baca buku, baca buku. Terus anaknya bilang, ya ma aku mau baca buku. Waduh, Bobby kamu bagus banget. Akhirnya kamu sadar baca buku baik. Iya ma aku sadar baca buku baik. Oh luar biasa. Ma aku mau tanya deh ma, kenapa? Kapan ya mama terakhir baca buku? Oh iya mama juga nggak pernah baca buku ya. Jadi kadang-kadang kita, kalau misalnya ada PR project dari sekolah, apa kita waktu juga membantu, bukan membantu mengerjakan PR-nya, tetapi memberikan support jika dia membutuhkan bantuan. Beda ya, membantu mengerjakan PR-nya sama membantu memberikan support kalau dia butuh bantuan. Ma aku yang ini nggak ngerti, ya yuk kita lakukan bersama-sama. Bukan, ma aku udah PR, mama kerjain ya, aku kerjain PR yang lain. Jadi bisa bantu kerjain bareng. Konteksnya mungkin kayak gini Kak Risto, kayak, ma aku nggak ngerti ini, oh mama juga nggak ngerti. Yuk kita coba cari tahu bareng-bareng gitu ya Kak Risto. Betul, kita cari tahu sama-sama. Gitu. Luar bukan biasa. bagi tugas ya. Mama kerjain PR matematika fisika, aku bahasa Indonesia sama bahasa Mandarin ya. Jadi bagi tugas. Mamanya ikut sekolah ya. Iya. Luar biasa. Oh ini ada mention dari Mam Linda. Ya. Zaman sekarang aktivitas anak banyak terbatas karena COVID, sehingga muncul kebiasaan baru anak, di mana anak kecil yang tadinya belajar sosial jadi nggak dapet. Tapi kalau misalnya di kelas kita bisa ya Kak Aristo ya. Betul. Kelas yang hari Jumat itu ada kelas social skill. Ada 2 cara untuk mengajarkan social skill kepada anak ya. Cara mudah dan cara sulit. Ya, cara sulitnya adalah memang kita harus mengenalkan anak dengan kita harus mendorong anak terjun ke interaksi sosial. Ya, kita ketemuin orang dan kawan-kawan. Tapi kan lagi COVID nggak bisa, ya online. Tapi kan ya susah mau ketemu siapa, telepon tantenya atau apa, tantenya sibuk kerja. Ya udah itu cara sulit memang. Tapi memang anak harus terjun dalam interaksi sosial untuk mengembangkan kemampuan sosial. Ya, cara yang mudah adalah setiap hari Jumat jam 4 sampai jam 5 ikut kelas ID plus social skill. Betul, setuju Kak Aristo. Karena anak-anak juga seru banget ya. Nanti lain kali next time waktu webinar mungkin kita boleh share sedikit kali Kak Aristo. Mungkin kegiatannya kayak gimana gitu. Boleh. Atau Mam kalau misalnya tertarik juga bisa daftarin anaknya free trial. Oh iya benar Kak Aristo. Benar, ya. Kita bisa free trial seminggu kan Kak Aristo kalau nggak salah? Bisa. Sebulan juga bisa, tapi bayar. Oh boleh. Itu bukan free trial namanya Kak Aristo. Iya kan daftarin anaknya sebulan juga boleh, tapi bayar. Oke. Benar. Tapi kalau mau coba free trial seminggu bisa banget ya Kak Aristo ya. Itu bisa dapat mindfulness, public speaking, self management, money wisdom sama social skill. Betul. Luar biasa. Nanti boleh ya langsung. Dan kalau mau daftar, saya kasih linknya boleh nggak nih? Boleh dong Kak Aristo. Nah, ini saya kasih linknya langsung, tinggal diklik aja. Nah, langsung. Siap. Free trial gratis seminggu. Asik, bisa langsung free trial ya Kak Aristo ya? Yes. Oke, tapi kalau anaknya masih TK bisa nggak Kak Aristo? Anaknya masih TK? Ya kita kebetulan SD sampai SMP. Gitu. Okay. Kalau anaknya masih TK nggak perlu khawatir. Ya, ada setiap Jumat juga Kak Lili. Tapi setiap Jumat jam 7 sampai jam 8. Oh, itu parents-nya kayaknya ya? Iya, betul sekali. Kalau anaknya masih TK setiap Jumat juga, tapi jam 7 sampai jam 8. Oke, Kak Aristo, kalau gitu kita akan mengakhiri webinar pada malam hari ini dengan foto bersama, gimana Kak Aristo? Boleh? Boleh ya, saya undang Smart Parents di sini yang